Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Video kali hari ini saya ingin menjelaskan tentang masalah cuti ya, anak magang. Karena yang biasa kita dengar itu kan kalau anak magang nggak boleh pulang ya. Dari mulai tahun pertama sampai di tahun ketiga itu kita selesaikan dulu kontrak baru kita pulang. Nah, selama proses 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita tidak diperbolehkan, kalaupun ada cuti kita tidak diperbolehkan untuk pulang. Nah, itu kan setahu kita ya, yang sering kali kita dengar, baik itu dari teman-teman satu magang ataupun dari sensei ya kan, ataupun dari pihak perusahaan, pihak KUMI gitu kan, itu yang kita dengar gitu. Nah, nyatanya teman-teman, sebetulnya apa yang dikatakan oleh semua pihak ya yang selama ini kita dengar, sebetulnya itu ada baiknya ya. Kenapa tidak diperbolehkan pulang ya? Karena untuk mencegah jika terjadi kalian pulang cuti nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, nanti ruginya itu di kita gitu ya, ataupun mungkin bisa jadi dari pihak perusahaan juga akan kena masalah gitu ya. Oleh karena itu tentu dari pihak perusahaan KUMI itu pun tidak memperbolehkan kita pulang. Nah, saya di sini saya menjelaskan bahwasanya saya ingin menjelaskan bahwasanya sebetulnya kalau dari pihak perusahaan tidak diperbolehkan, bahkan KUMI ya, tapi nyatanya kalau di imigrasi sebetulnya kita sangat diperbolehkan tanpa ada dipersulit ya, tanpa adanya persulit gitu. Seperti saya teman-teman nah, jadi saya cerita ini berdasarkan pengalaman saya ya. Nah, ini sebetulnya saya masih perjalanan pulang ya, maksudnya pulang balik lagi ke Jepang. Kalau yang kemarin itu di tanggal berapa gitu ya, sudah 1 minggu ya saya di rumah. Nah, intinya saya nekatkan diri ya, karena saya cari informasi kira-kira kalau seumpama pulang itu diperbolehkan atau enggak, dipersulit enggak pas waktu di imigrasi gitu kan. Setelah saya cari informasi, saya gali, ternyata dari yang saya terima, imigrasi itu tidak mempersulit gitu kan, diperbolehkan. Nah, karena adanya sebuah informasi tersebut yang saya cari, entah itu dari TikTok, entah itu dari YouTube, yang saya cari informasi dan saya kumpulkan dan saya simpulkan, oh, kalau pulang imigrasi tidak masalah. Oleh karena itu saya putuskan pulang ya, saya putuskan pulang. Saya punya libur di musim panas ini kan 1 minggu, ditambah saya cuti 1 tahun itu kan dapat 5 hari cuti ya. Jadi saya 15 hari libur, saya putuskan pulang gitu kan, tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan, tanpa sepengetahuan KUMI dan lain-lain sebagainya. Dan saya pulang dan alhamdulillah ketika saya di imigrasi gitu ya, di Narita ya, di Narita saya tidak ada sesuatu yang dipersulit gitu kan. Setelah saya masuk di bandara, saya check in. Setelah saya check in, ternyata ada orang yang ini, ada pihak imigrasi yang bilang Zarukado, 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 Zarukado arimasu ka? Hai arimas. Nanti kita ngisi ini sebuah, apa ya namanya sih ya, re-entry gitu ya, pokoknya sebuah kertas kecil itu ditulisannya itu kita cuma ngisi biodata kita ya. Terus kita itu mau pulang ke Indonesia itu cuma sekedar cuti atau kita tidak balik lagi. Nah, di sana ada keterangannya. Kalau ibarat kata kita mau cuti, nah nanti kita checklist nih bagian yang kita cuti mau berapa hari, kita checklist. Nah, nanti ditanya dari, nah setelah nih ya, kalau ibarat itu udah selesai semua baru kita maju ke pihak imigrasi. Nah, nanti diambil Zarukado, ditanya langsung paspor ditanya. Nah, nanti kertas yang tadi itu, nah nanti disobek ya, yang disobek kan ada bagian dua ya teman-teman.
yang satu untuk pas waktu kita mau pulang, terus kalau yang satunya untuk yang mau kita balik lagi. Nah yang kita mau balik lagi nanti kita ditempel gitu ya, kita ditempel, dan yang satunya yang kita mau pulang itu disobek terus disimpan dari pihak imigrasi, terus ditanya mau balik lagi apa enggak, terus ya kita jawab balik lagi gitu. Jangan sampai kita itu enggak, kalau seumpamanya kita enggak balik lagi nanti zario kita itu dibolongin gitu ya, akhirnya kita nggak bisa balik lagi. Nah makanya kalau ibarat kamu cuti itu harus dipahami lah bahasanya, dia nyuruh kita mau balik lagi atau tidak. Kalau ibarat kita mau balik lagi, kita jawab balik lagi gitu ya. Nah setelah itu kita ya udah disuruh masuk gitu kan. Setelah kita masuk, kita cari gate gitu kan, kita cari tempat tunggu kita di gate berapa. Setelah itu kita tunggu, setelah jam waktunya kita oh ya sebelum itu kita check in dulu teman-teman ya, kita cek apa enggak alat lah, pokoknya semua badan kita itu lepas dari logam dan lain sebagainya, sabu dan lain sebagainya. Kita cek, kalau ibarat kita aman ya udah kita lanjut gitu ya. Setelah itu kita menuju ke gate. Setelah kita gate aman, kita tunggu. Nah setelah itu kita terbang gitu ya. Itu sangat mudah sekali teman-teman, tanpa adanya dipersulit, tanpa ada pertanyaannya cuma mau balik enggak gitu ya, itu pertanyaannya. Dan enggak ada pertanyaan mana surat keterangan cutinya, mau berapa lama, ngapain, enggak ada pertanyaan itu. Yang ada kita cuma ditanya mau balik lagi apa enggak, itu aja pertanyaannya. Setelah itu kita lolos, ya udah setelah itu kita ya udah bebas, nggak ada acara apa-apa lagi gitu kan. Kita tinggal nunggu pesawat kita. Setelah itu kita pulang ya, dari mau transit di mana. Kalau kemarin saya transit di Malaysia gitu ya, transit Malaysia terus ke Jakarta, setelah itu ke Lampung. Saya kan naik pesawat langsung ke Lampung gitu. Nah ini pulang sekarang juga, nanti saya dari Lampung ke Jakarta, dari Jakarta ke Singapura. Nah ini transitnya di Singapura nanti sekitar 10 jam. Itu artinya saya ada kesempatan untuk bisa keluar dari bandara ya. Kenapa saya ambil 10 jam? Ya untuk main, supaya saya itu dapat cap imigrasi gitu kan. Itu sangat penting menurut saya ya, karena mudah-mudahan cap ini dari Malaysia sudah dapat, dari Singapura sudah dapat. Ya mudah-mudahan harapan saya setelah 3 tahun sudah selesai, rencana saya ingin mendaftarkan diri ya, visa turis ke entah itu Australia, Amerika gitu ya, entah itu Korea gitu. Jadi rencana saya itu mau jalan-jalan ke sana gitu ya. Nah tujuan saya ini kan sudah dapat 2. Nah nanti tujuan saya juga mau liburan ke Cina, supaya saya dapat cap lagi dari negara Cina. Nah ini kan negara-negara kuat ya, Jepang sudah punya, Cina udah punya, Malaysia ibarat Cina besok jadi, Cina punya, Malaysia punya, Singapura punya. Nah nanti tinggal kita mau ngajuin visa turis kemana, ke Amerika, Australia atau ke Korea. Insya Allah lebih meyakinkan ya dari pihak imigrasi, dan visa kita bisa di approve gitu ya. Nah itu sih tujuan saya ya. Nah intinya ini kembali pada inti, kalau teman-teman mau pulang ke Indonesia cuti, saran saya ya silahkan pulang tanpa harus ngomong dengan pihak perusahaan. Tetapi sekali lagi saya tidak menganjurkan ya, karena ini beresiko teman-teman. Beresikonya apa? Kalau terjadi sesuatu yang rugi sampean, yang rugi kalian, nanti bisa kalian kena marah atau bahkan bisa sampai dikeluarkan karena tidak mentaati peraturan perusahaan gitu ya. Tapi kalau selagi sampean itu bisa hati-hati gitu ya, setelah pulang nggak kemana-mana, dalam arti itu jalan-jalan jauh ataupun main dengan resiko tinggi kayak main bola dan lain sebagainya, yang sekira-kiranya itu berbahaya bagi diri kita karena status kita itu masih bekerja. Jangan sampai kita pulang ke sana ada kecederaan atau sakit sehingga kita tidak bisa pulang. Nah ini kan nanti jadi masalah. Jadi kalau ibarat kita mau pulang ke Indonesia, alangkah baiknya jaga kesehatan ya,
itu harus diprioritaskan. Jangan sampai kalian itu tidak memprioritaskan dari kesehatan kalian, sehingga kalian itu nanti ruginya di kalian mau berangkat gak bisa ya, terus jadi masalah nanti di akhirnya. Nah itulah poin pentingnya ya teman-teman. Intinya mah saya jelaskan dan saya membuktikan gitu ya apa yang dikatakan para sensei yang selama ini saya dengar, teman-teman senior gitu ya, yang katanya kita itu sebagai anak magang nggak bisa cuti, nggak bisa pulang. Ya saya sudah membuktikan saya bisa pulang ya, saya bisa pulang ke tanah air dengan mudah gitu ya, tanpa ada hambatan apapun gitu ya. Namun sekali lagi saya tidak tidak mempromosikan kalian itu pulang, karena ya sangat beresiko ya kalau semuanya kalian tidak izin. Kecuali kalau kalian mencoba izin terus dapat izin, ya itu menjadi sebuah ketenangan bagi kamu orang gitu ya. Pulang kan kalau dapat izin tenang. Kalau kayak saya pulang nggak dapat izin, ya saya harus hati-hati di rumah. Naik kapal aja kadang-kadang takut gitu ya. Terus kalau naik motor juga harus hati-hati gitu. Dan saya juga kalau main nggak pernah jauh-jauh, karena yang saya khawatirkan terjadi sesuatu gitu ya, karena status kita masih magang, masih bekerja. Mungkin itu saja ya teman-teman, nanti kita sambung lagi ya tentang video selanjutnya. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.